Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernianti Jusna dari 22 Ekonomi Syariah 4. Saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Akuntansi Istisna. Adapun karakter istisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernianti Jusna, kelas 22 Ekonomi Syariah 4. Saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Akuntansi Istisna. Istisna adalah akad jual beli berbasis pesanan di mana pembeli memesan barang tertentu kepada penjual untuk diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang disepakati. Istisna berbeda dengan akad salam karena barang yang dipesan belum ada saat akad dilakukan dan barang diproduksi terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada pembeli. Karakteristik utama istisna adalah 1. Produksi barang dilakukan setelah akad terjadi. 2. Barang yang dipesan harus memenuhi spesifikasi yang disepakati. 3. Waktu pengiriman barang dapat disepakati oleh kedua belah pihak. 4. Pembayaran dapat dilakukan di awal bertahap dan setelah barang selesai diproduksi. Landasan hukum istisna ada 3 di Al-Quran, yang pertama, yang kedua di hadis Rasul, yang ketiga fatwa DSN MUI. Proses transaksi istisna yang pertama, kesepakatan spesifikasi barang. Pembeli dan produsen menyepakati barang, spesifikasi barang termasuk ukuran, bahan, fungsi, dan fitur lainnya. Kedua, penentuan harga dan waktu pengiriman harga barang dan waktu pengiriman disepakati di awal. 3. Pembayaran dapat dilakukan di muka bertahap sesuai progres atau setelah barang selesai produksi barang. Produsen memulai proses produksi sesuai spesifikasi yang disepakati. 5. Menyerahkan barang setelah barang selesai. Produsen menyerahkan barang kepada pembeli. Selanjutnya saya serahkan kepada teman kelompok saya. Terima kasih. Perlakuan akuntansi istisna. Pengakuan pendapatan dari istisna diakui berdasarkan 2 metode utama. Yang pertama, percentage of completion. Pendapatan diakui secara bertahap sesuai tingkat penyelesaian produksi. Yang kedua, pengakuan beban diakui selama proses produksi mencakup biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead produksi. Yang ketiga, penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan piutang istisna dan kewajiban terkait harus disajikan dengan jelas. Selanjutnya, keunggulan dan risiko istisna. Keunggulannya yaitu yang pertama, mendukung pembiayaan proyek jangka panjang. Yang kedua, memberikan fleksibilitas dalam pembayaran. Yang ketiga, memfasilitasi transaksi syariah yang berbasis kebutuhan khusus. Risiko produksi seperti keterlambatan atau cacat barang. Risiko likuiditas jika pembelian gagal membayar sesuai jadwal. Yang ketiga, risiko pasar jika terjadi perubahan harga bahan baku selama proses produksi. Selanjutnya, studi kasus istisna. Kasus PT ABC memesan pembuatan alat berat kepada PT XYZ dengan harga 1 miliar rupiah. Pembayaran dilakukan dalam 3 tahap, 30% di awal, 40% saat proses mencapai 50%, dan 30% setelah selesai. Perlakuan akuntansi pendapatan diakui menggunakan metode POC sesuai dengan tingkat penyelesaian. Biaya yang terjadi diakui sebagai beban produksi piutang istisna dicatat sebagai aset dalam laporan keuangan.